Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita sedang berada dalam keadaan yang harmonis, ya, dan itu yang memang diharapkan oleh semua keluarga. Bismillah, alhamdulillah. Kali ini saya ingin membahas yang asyik, hehe. Gimana nih? Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Saking cintanya kepada istrinya, sampai-sampai ketika berhubungan intim, suaminya ingin mengekspresikan rasa kasih sayang dan cintanya itu. Suaminya bahkan sampai pengen menghisap, bahkan sampai pengen menjilati bagian wanitanya. Nah, bagaimana di dalam pandangan fikih? Apakah itu diperbolehkan? Jika seorang suami, maaf, sampai mencium, bahkan sampai menjilat, bahkan sampai menghisap bagian wanita, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk jawabannya itu banyak sih sebenarnya referensinya. Saya akan ambil salah satu referensinya, yaitu yang dikemukakan oleh Asbagh, salah satu ulama dari kalangan mazhab Imam Maliki, yang menyatakan bahwa suami itu boleh hukumnya. Gak apa-apa, boleh seorang suami bahkan sampai menjilati kemaluan sang istrinya. Nah, hal ini dikemukakan di dalam Al-Quran. Tafsirnya akan saya bacakan dulu referensinya. Salah satu ulama dari kalangan kaum azan Imam Maliki telah berpendapat bahwa ya justru boleh bagi seorang suami untuk menjilati kemaluan sang istrinya, jadi dengan lidahnya. Jadi, nggak perlu ada keraguan seperti itu, ya. Nggak hanya saja diperbolehkan dengan penisnya saja, jadi dengan tangan suaminya pun boleh. Bahkan, maaf gitu, ya. Di dalam keterangan fikihnya pun jelas, bahkan dijilati dengan lidahnya pun itu tidak apa-apa. Hukumannya itu adalah boleh. Kenapa? Karena suami itu harus tahu titik rangsang wanita itu sebetulnya ada dari seluruh tubuhnya, dan ada daerah yang sangat sensitif di wanita itu. Ada 2 titik di daerah kemaluannya, yaitu yang dinamakan dengan G-spot dan juga dengan titik klitoris. Nah, ini harus paham nih bagi para suami. Sebetulnya titik G-spot itu di mana? Kalau G-spot itu sebetulnya sih dekat, gitu, sehingga tidak sebetulnya tidak membutuhkan penis yang besar ataupun yang panjang untuk mendapatkan daerah G-spot dari wanita tersebut. Jadi, G-spot itu sebetulnya sepertiga dari vagina sang istri, jadi ke dalam dari vagina sang istri itu sepertiganya, gitu, jadi dekat banget, gitu. Nah, sedangkan di sepertiganya itu banyak sekali saraf yang terdapat di wanita itu di daerah tersebut. Sehingga, jika sang istri dirangsang pada gairah itu lebih mudah meningkatkan gairah sang istrinya, seperti itu. Nah, sedangkan pada 2/3 lebih dalam selanjutnya itu sebetulnya tidak banyak ada saraf di sana. Sehingga, kalau lebih, kedua persaraf di sana itu, apa itu titik rangsang yang gak terlalu menggairahkan bagi istrinya. Jadi, bagi suami yang belum paham, itu di mana lokasinya. Jadi, di daerah vagina itu dalam sedikit sepertiga, seperti itu. Nah, itu daerah G-spot. Nah, sedangkan kalau daerah klitoris itu ada di daerah dalamnya wanita. Kalau kita lihat secara biologis, klitoris wanita itu bentuknya seperti kacang, gitu. Jadi, bentuknya itu kecil. Bentuknya itu kecil, tetapi jangan dikira walaupun bentuknya kecil seperti biji kacang, gitu. Tetapi ketika betul-betul terangsang seorang wanita tersebut oleh suaminya, maka klitoris itu bisa membesar, bahkan bisa sampai 3 kali membesarnya. Bentuknya yang seperti kacang itu bisa membesar, gitu, karena di sana juga banyak saraf pada klitoris tersebut. Sehingga wanita itu jika sudah kena pada klitorisnya ataupun di spotnya itu akan sangat bergairah sekali, sehingga memudahkan untuk orgasme, sampai inzal, sampai keluar air maninya, gitu. Kenapa? Karena memang di daerah G-spot dan juga daerah klitoris yang dalamnya itu banyak sekali saraf di sana. Nah, itulah alasan kenapa bagi wanita itu akan mudah bergairah, seperti itu. Jadi,
sekali lagi, hukumnya itu adalah boleh. Hanya saja, mungkin ini bagi pemula, artinya bagi yang baru memulai rumah tangga, mungkin ini agak, mungkin agak pastilah istrinya itu pasti akan kaget juga. Tetapi nanti dengan terus-menerus, nanti istri itu akan bisa menikmati hal seperti itu. Boleh dengan apapun, boleh dengan tangan suaminya, ataupun dengan lidah suaminya. Hanya saja, kalau dengan tangan sang suami, ingat ya, karena tekstur kulit tangan itu kan keras, ya, beda dengan kulit penis suami. Sekali lagi, kulit tangan itu keras. Sehingga, kalau misalkan sang istri belum ada cairan yang keluar, maka akan merasa sakit jika dipegang oleh tangan suaminya. Jadi, tips dari saya itu, jangan sampai dulu memegang ke daerah G-spot, apalagi ke daerah klitoris, karena itu dalam sekali. Maka, istrinya itu sebetulnya yang tadinya harusnya nikmat, justru nanti akan merasa kesakitan. Jadi, kalau tips dari saya, hak istrinya itu harus sampai benar-benar terangsang. Sehingga, cirinya itu adalah ada keluaran lubrikasi, artinya adalah ada pelumas yang memang secara normalnya itu keluar dari basahan milik wanita tersebut. Artinya, ketika itu benar-benar terangsang banget, gitu. Jadi, bukan dari awal-awal, nih, kalau saya ini untuk cocok menjilati bagian wanita itu terus, istrinya itu urus badan, udah terangsang banget. Nah, ketika istrinya itu udah benar-benar terangsang, maka itu, istrinya tuh pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika sang suaminya menjilati bagian G-spot ataupun menjilati bagian klitoris sang wanita. Jadi, tips dari saya bagi para suami, ingat, jika ingin pakai tangan, itu sebetulnya wanita tidak senang, kecuali kalau memang udah benar-benar gairahnya benar-benar memuncak sekali. Artinya, basahan dari vagina wanitanya itu udah banyak, walaupun dimasuki oleh tangan, itu tidak akan merasa kesakitan. Tetapi kalau misalkan dengan lidah, itu kan kulit lidah itu kan memang lembut, gitu, sehingga lebih nyaman dengan lidahnya daripada dengan tangan sang suami. Maaf ya, saya menjelaskan agak sedikit lebih dalam karena takut di luar sana yang memang kurang paham. Sekali lagi, ini di dalam hukumnya itu diperbolehkan. Tetapi ada sebagian pendapat ulama, gitu ya, dari Al-Qadi Abuya, ini salah satu ulama ya dari mazhab Imam Hambali. Tetapi ini kalau menurut mazhab Imam Hambali berpandangan ya bahwa aktivitas tersebut itu sebaiknya dilakukan ya, penghisapan ataupun penjilatan oleh suaminya itu dengan lidahnya, itu sebelum memasukkan penis ke dalam vagina sang istri. Jadi, kalau misalkan sang suaminya itu udah memasukkan penisnya, kemudian baru melakukan titik klitoris, maka itu hukumnya adalah makruh, tetapi tidak diharamkan. Makruh, dan ini pun yang dikatakan oleh menurut pendapat dari salah satu ulama yang berpendapat dari mazhabnya Imam Hambali. Keterangannya ini ada, ya, bisa dilihat di dalam kitab Kashful Muhirat yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Badi. Di sini dikatakan bahwa boleh kita menciumi kemaluan sang istri sebelum kita melakukan hubungan intim, tetapi makruh jika sesudahnya. Tetapi ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Hambali. Tetapi itu sih sebetulnya tergantung nanti kita juga akan memahami bagaimana gairah pasangan istri kita masing-masing, seperti itu. Nanti suaminya dia akan paham sendiri, sih. Itu nggak bisa sama, lah. Pasti di dalam berhubungan itu antara satu orang dengan orang lain itu pastilah mempunyai titik rangsang yang berbeda dan kesenangan yang berbeda-beda. Hanya saja, rata-rata seorang wanita itu bisa menikmati G-spot dan juga klitorisnya tersebut jika wanita itu udah benar-benar terangsang banget, gitu. Jadi, kalau belum terangsang banget, sebetulnya nggak terlalu seram juga sang istri. Nah, ini yang tanda kutip ini yang memang benar-benar harus dipahami oleh suami agar nanti istri kita itu benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu. Paham? Ya, ini sebetulnya sih kalau saya lihat ini dari saya baca referensi,
ini di dalam kitab Iis Abdul Rafiq. Sebetulnya sih banyak ya referensi yang membolehkannya. Saya cuman baca salah satunya aja. Ataupun di sini ada, nih. Ataupun di sini ada, nih. Referensinya di dalam kitab Muhri Al-Muhtaji yang mengutip bahwa ada, nih. Riwayat yang mengatakan ada dialog nih antara Imam Abu Hanifah dengan muridnya yang bernama Abu Yusuf. Begini, nih, di dalam referensinya. Seolah Abu Yusuf bertanya kepada Abu Hanifah, kepada gurunya, gitu ya, animasihi tentang seorang lelaki yang menyentuh ataupun yang merangsang kemaluan istrinya dan juga sebaliknya. Maka Imam Abu Hanifah itu menjawab, labak sabihi, tidak mengapa, gitu. Kata Imam Abu Hanifah itu, saya berharap bahwa pahala keduanya itu sangat besar sekali. Ini adalah salah satu referensi yang menunjukkan bahwa boleh antara suami dan istri saling bersenang-senang sehingga mendapatkan keindahan dalam berhubungan intim. Dan itu adalah salah satu ekspresi kasih sayang suami yang ditunjukkan kepada istrinya. Mudah-mudahan bisa dipahami akan apa yang saya sampaikan. Jangan berpikiran negatif. Ingat, ini adalah ilmu yang positif yang tertera bahkan ada di dalam kitabnya. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.